Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Amelia Setiawan, perwakilan dari kelompok 3 dengan NIM 34030210058 dari kelas akuntansi reguler C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Di sini saya tentunya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Baik, langsung saja. Perkenalkan, saya Nurul Fatimah Zahra dari kelas akuntansi reguler C dengan NIM 34030210037. Saya Syifaur Rohmah dengan NIM 34032100067 dari kelas akuntansi reguler D. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dokumentasi dalam SIM. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya. Dari pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa dokumentasi adalah kegiatan yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, penyelidikan, pencarian, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Tujuan dari kegiatan ini untuk mendapatkan keterangan, pengetahuan, serta bukti dan menyebarkan hal tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dokumentasi. Yang pertama yaitu dokumentasi berdasarkan kegiatan. Dokumen pribadi, yakni dokumen yang berhubungan dengan kepentingan seseorang individu, contohnya seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, akta lahir, dan ijazah. Yang kedua yaitu dokumentasi berdasarkan bentuk fisiknya. Dokumentasi literer, yakni dokumentasi yang ada karena dicetak, ditulis, digambar, atau direkam. Contohnya seperti buku, majalah, dan film. Yang ketiga yaitu dokumentasi berdasarkan sifatnya. Dokumentasi tekstual, yakni dokumen yang berisi informasi dalam bentuk tertulis. Contohnya seperti majalah, buku, katalog, dan juga surat kabar. Yang keempat yaitu dokumentasi berdasarkan fungsinya. Dokumentasi dinamis, yakni dokumen yang digunakan secara langsung dalam penyelesaian pekerjaan, dinamis aktif, dinamis semi-aktif, dan dinamis inaktif. Yang kelima yaitu dokumentasi berdasarkan jenisnya. Dokumentasi fisik, yakni dokumen yang memiliki objek ukuran, berat lokasi, sarana prasarana, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu dokumentasi berdasarkan informasi. Dokumen primer, yakni dokumen yang menyimpan informasi mengenai hasil observasi asli atau terbuka dari sumbernya. Contohnya seperti hak paten, observasi, laporan, dan disertasi. Selanjutnya yaitu fungsi dokumentasi. Yang pertama, fungsi secara umum sebagai penyedia informasi terkait isi dokumen bagi penggunanya, untuk menjadi alat bukti dan data akurat terkait keterangan dari dokumen, untuk melindungi dan menyimpan fisik dari isi dokumen serta menghindari terjadinya kerusakan pada dokumen, sebagai bahan untuk penelitian, dan untuk meningkatkan koleksi dokumen negara, menjamin keutuhan dan keaslian suatu informasi dan data yang tercakup dalam dokumen. Yang kedua yaitu fungsi bagi perusahaan atau bisnis, sebagai catatan perusahaan yang menjaga keberlangsungan usaha tersebut, sebagai alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan serta pengawasan, sebagai referensi sejarah dari perusahaan, sebagai alat bukti, sebagai sumber informasi untuk keuangan, HR, dan lainnya yang dibutuhkan oleh manajemen dari suatu perusahaan, sebagai keperluan untuk mendidik karyawan baru, dan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat luas, klien perusahaan, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi sistem ini pada awalnya hanya sekedar sebagai transformasi data, namun seiring perkembangan teknologi, fungsinya terus berkembang. Berikut beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, sarana untuk peningkatan sumber daya manusia dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi. Yang kedua yaitu seminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan.
Yang ketiga, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Dan yang terakhir yaitu memudahkan manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ciri sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pendekatan dari sistem. Sistem informasi mengikuti pendekatan. Pendekatan sistem menyeratkan pendekatan holistik untuk mempelajari sistem dan kinerjanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, adanya kebutuhan. Sistem dan pengembangan SIM harus sesuai dengan kebutuhan informasi para manajer dalam tingkat yang berbeda. Tingkat perencanaan strategis, tingkat pengendalian manajemen, dan tingkat pengendalian operasional. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen harus memenuhi kebutuhan spesifik manajer dalam organisasi. Yang ketiga, pendekatan manajemen. Pendekatan top-down harus diikuti secara merancang sistem informasi manajemen. Pendekatan top-down menyarankan bahwa pengembangan sistem dimulai dari penentuan kebutuhan manajemen dan tujuan bisnis secara keseluruhan. Perencanaan pengembangan sistem informasi harus diturunkan dari rencana bisnis secara keseluruhan. Yang keempat, perencanaan jangka panjang. Sistem informasi manajemen dikembangkan dalam periode yang relatif lama. Sistem seperti itu tidak berkembang dalam periode yang relatif lama. Sebuah elemen berat dari perancangan terlibat perancang sistem informasi manajemen harus memiliki tujuan dan kebutuhan masa depan perusahaan dalam pikiran. Yang keempat, ada terintegrasi. Integrasi adalah karakteristik yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen. Integrasi penting karena kemampuannya menghasilkan informasi yang lebih bermakna, misalnya untuk mengembangkan sistem penjualan produksi yang efektif. Perlu menyeimbangkan faktor-faktor seperti pengaturan, akuntansi, laporan keuangan, tenaga kerja, tarif lembur, kapasitas produksi, persediaan, persyaratan modal, dan layanan pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen akan menjadi lebih mudah dipahami melalui contoh berikut. Contoh lengkapnya yang bisa diterapkan dalam bisnis. Yang pertama ada Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AL. Sistem informasi yang ini biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh IS dan AL adalah sistem jadwal mekanik. Yang kedua, Executive Support System atau ISS. Sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik pendukung dan komunikasi yang lainnya. Kemudian ada Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem ini, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dan pemasok, produsen, hingga pengecer. Tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi salah satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Kemudian ada Office Automation System atau OAS. Contoh sistem informasi berikutnya adalah OAS atau Office Automation System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi dan menggabungkan server komputer di setiap user perusahaan. Contohnya OAS adalah melalui email. Kemudian Informatic Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Kemudian yang terakhir ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antara unit-unit perusahaan. Jangan lupa like, Komen, And subscribe. cuaks! Up a skirt, let her wear my shirt, but she leave. I'ma need my shirt back.